Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah berupaya mencari vaksin. Pekan lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menkes Terawan Agus Purwanto terbang ke Tiongkok menyambangi produsen vaksin yaitu CanSino, G24 Sinopharm, dan Sinovac. Sementara itu, Menlu Retno dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Eropa. Dan ini hasil perburuan vaksin Indonesia. Kita akan langsung lihat bersama seperti apa perburuan dari seluruh unsur pemerintah ini untuk menghadirkan vaksin di tengah-tengah kita. Kita akan lihat yang pertama adalah pengadaan vaksin COVID-19. Pemerintah juga telah menyiapkan ini terkait dengan target November ini akan diadakan vaksin, yaitu dari yang pertama adalah CanSino 100 vaksin yang pertama, yang kedua juga ada G24 Sinopharm dan Sinovac, dan ini jumlahnya kalau yang CanSino ini 100 vaksin dan G24 sebanyak 5 juta vaksin dan Sinovac sendiri 1,5 juta vaksin. Dan ketiga vaksin ini memang kemudian ditargetkan dan diuji klinis semaksimal mungkin untuk mencapai target November ini untuk menjangkau lebih dari 160 juta masyarakat Indonesia secara umum sebagai bagian dari target sasaran vaksin. Dan itu pun juga masih nanti akan ada dihadirkan sumber-sumber lain misalnya dari Uni Emirat Arab. Dan sementara Menlu Retno pun juga masih kemudian bergeril ya hingga ke Eropa untuk mencari alternatif vaksin lainnya yang benar-benar ampuh dan mumpuni sebagai penangkal corona di Indonesia. Dan selanjutnya ini Sinovac sebelumnya memang ditargetkan akan dihadirkan mulai Desember dan juga akan benar-benar terrealisasi Januari. Tapi kali ini dengan adanya kedaruratan dan juga kebutuhan yang sangat masif terkait dengan kasus corona di Indonesia yang juga tidak kunjung turun drastis angkanya, maka dimungkinkan November ini akan harus sudah bisa direalisasikan untuk vaksinasinya. Jadi memang dipercepat seperti itu. Kita akan lihat selanjutnya adalah bahwa sumber vaksin akan bertambah pada tahun 2021. Ini akan memang diadakan secara bertahap seperti itu dan targetnya sekitar awal tahun sudah ada tambahan dari beberapa pihak. Nah, ini adalah beberapa tadi vaksin yang akan kemungkinan ditargetkan sesuai dengan mekanisme dan juga jadwal dari pemerintah menetapkan akan diadakan pada 2021. Yang pertama adalah CanSino nanti 2021 akan ditargetkan sebanyak 20 juta vaksin hadir single dose ini, dan G24 Sinopharm ini 50 juta vaksin dual dose dan Sinovac sendiri 125 juta vaksin dual dose. Dan setelah itu juga untuk target herd immunity sendiri, dosis yang dibutuhkan adalah 328,8 juta dosis dan sasaran vaksin 164,4 penduduk di Indonesia. Dan tentu saja dengan penyebaran target-target yang cukup luas beberapa titik di Indonesia ini tentu saja butuh pemetaan dan juga butuh penyesuaian data-data terbaru karena hingga saat ini sampai dengan detik ini memang ada beberapa daerah yang memang situasinya masih fluktuatif begitu ya. Ada yang red zone, ada yang mungkin sudah berkurang seperti itu. Jadi memang untuk mendapatkan target sasaran yang tepat tentu saja ini dibutuhkan kesigapan dari pemerintah sendiri untuk kemudian mencapai dan juga memetakan kembali dari masing-masing daerah terkait dengan target sasaran. Belum lagi jika memang mungkin koordinasi dari pusat dan daerah juga harus dipastikan karena bisa jadi tidak semua daerah itu bisa menerima atau memiliki kebijakan yang sama terkait dengan penerimaan vaksin untuk masyarakatnya. Nah, ini targetnya untuk nanti direalisasikan ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke titik daftar sasaran target vaksin. Jika kita lihat dari jumlahnya memang sebelumnya sudah sangat digaungkan. Tenaga medis ini menjadi target pertama nanti vaksinasi itu sendiri dengan menjadi garda terdepan berkisar 3,5 juta orang. Dan kemudian tenaga pendidik 4,3 juta orang dan aparatur pemerintah 2,3 juta orang. Ini urutan dari prioritas vaksinasi yang nanti akan direalisasikan. Dan selanjutnya tokoh agama dan perangkat daerah di sebagian dan juga sebagian pelaku ekonomi sekitar 4,3 juta orang, peserta BPJS penerima bantuan iuran 86 juta orang, orang usia 19 sampai dengan 59 tahun sekitar 57 juta orang. Ya,
Itu tadi adalah target-target dari pengadaan vaksin dan kita harapkan memang sesuai target dan nanti kita akan konfirmasi sejauh mana mekanisme dan juga nanti distribusi pelaksanaan dari vaksinasi yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Dan pemirsa, dalam konferensi pers 12 Oktober 2020, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menjelaskan kebutuhan vaksin Indonesia ditargetkan hingga tahun 2022. Kan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac, kemudian juga Sinopharm dan AstraZeneca. AstraZeneca ini sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Kemudian yang berikut berbasis kepada Bio Farma yang mengadakan dan pemerintah sudah menurunkan Perpres dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Persiapan sedang dilakukan. Dan pemirsa, kami telah tersambung dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto. Kita bergabung dengan Pak Yuri. Selamat pagi Pak Yuri. Selamat pagi, apa kabar? Sehat Pak Yuri, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Yuri, bagaimana ini rencana yang disusun pemerintah sendiri untuk vaksinasi pada bulan November nanti? Ini artinya tinggal bulan depan Pak. Ya, saya koreksi dulu datanya Mbak ya. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama Sinovac. Sinovac itu akan datang dalam 2 pengiriman masing-masing sebanyak 1,5 juta. Itu pada minggu pertama kira-kira November akan datang 1,5 juta. Kemudian minggu pertama Desember itu adalah 1,5 juta. Kemudian Sinopharm ini sudah komitmen di Desember akan mengirim 15 juta. Kemudian CanSino bukan 100 ya, 100 ribu. 100 ribu itu pada Desember 2020. Nah, semua yang datang di November dan Desember ini adalah vaksin jadi yang sudah siap suntik. Sebenarnya vaksin-vaksin ini sudah digunakan di berbagai negara dan sudah memiliki surat izin dari otoritas badan POM-nya mereka masing-masing yang kita sebut sebagai Emergency Use Authorization. Dan hari ini akan berangkat badan POM kita bersama Majelis Ulama, bersama dengan Kementerian Kesehatan, dan dari Bio Farma ke China untuk melihat sharing data terkait dengan akan diterbitkannya Emergency Use Authorization juga untuk pelaksanaan vaksinasi di 2020 dengan jumlah orang yang bisa kita vaksin di 2020 adalah 9,1 juta orang. Ya, Pak, yang menjadi pertanyaan adalah ini bisa dibilang targetnya lebih maju lagi ya, kalau sebelumnya kan desas-desusnya Desember sampai dengan awal tahun ini vaksin baru ada. Apa sih Pak pertimbangan kenapa kemudian November tiba-tiba mungkin sudah diadakan vaksin ini? Bukan sesuatu yang tiba-tiba, bagaimanapun juga untuk melakukan vaksinasi ini kan harus ada prosedur yang kita patuhi. Di antaranya adalah sudah selesai uji klinis fase 3. Memang Sinovac yang uji klinis fase 3 di Indonesia baru selesai di akhir tahun ini. Tetapi Sinovac juga melakukan uji klinis di Brasil, juga melakukan uji klinis di China, dan di tempat-tempat itu sudah selesai. Sudah ada surat Emergency Use Authorization-nya dan sudah digunakan. Ini yang dilakukan. Kemudian kita berprinsip bahwa kalau memang sudah ada vaksin yang bisa dipakai, kenapa kita harus menunggu sampai dengan bulan-bulan berikutnya, terutama untuk fase-fase awal ini. Memang betul kita akan berharap bahwa vaksin yang diproduksi Bio Farma nantinya akan memenuhi kebutuhan yang hampir 165 juta orang itu. Ini akan dilakukan secara bertahap. Nah, Pak, kalau demikian apakah bisa dipastikan bahwa efeknya itu akan sama, Pak? Dari misalnya dari Tiongkok dan di Indonesia sendiri? Ya, kan ini bukan hanya dilaksanakan di Tiongkok ya, seperti misalnya Sinopharm itu uji klinisnya dilakukan di Uni Emirat, dilakukan di Turki, kemudian yang Sinovac ini juga dilakukan di Brasil, di Bangladesh, di banyak tempat. Nah inilah gunanya kenapa dari Badan POM kita berangkat ke sana, termasuk dari Majelis Ulama berangkat ke sana, untuk kemudian sharing data terkait dengan keamanan dari vaksin ini dan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang sudah melaksanakan vaksinasi ini akan menjadi bahan-bahan yang kita kasih.
Nah Pak Yuri, kan sudah ada dipetakan begitu ya target-target prioritas untuk nanti vaksinasi. Nah apakah itu sifatnya wajib? Nah kalaupun wajib bagaimana seandainya memang ada pihak dari target-target itu tidak ingin divaksin Pak? Satu hal yang harus kita yakini bahwa vaksinasi ini ditujukan untuk menurunkan angka penyebaran, penularan. Karena dengan divaksin ini kita bisa memberikan proteksi terhadap orang untuk kemudian tidak jatuh sakit. Artinya ini nanti juga akan berdampak pada angka kematian. Tapi sekali lagi bahwa vaksin ini tidak akan melindungi kita dari kemungkinan terpapar. Oleh karena itu sebenarnya vaksin adalah kelanjutan dari 3M yang sudah kita lakukan. Jadi ini lini yang kemudian mencegah kita untuk tidak jatuh sakit, tetapi tidak mencegah kita untuk terpapar. Oleh karenanya ini yang paling penting. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah mencegah jangan sampai terpapar, itu yang paling penting. Oke, Pak, kalau sesuai dengan target prioritas vaksinasi itu gratis atau tetap membayar dan bagaimana jika memang tidak masuk dalam target vaksin begitu, itu biayanya akan seperti apa, Pak? Satu, kita mengatakan bahwa siapa yang akan divaksin itu tentunya berbasis pada uji klinis. Uji klinis yang dilakukan selama ini pada bentangan usia 18 sampai 59. Kita tidak memiliki data dan tidak ada negara yang melakukan uji klinis di usia di bawah 18. Artinya kita pun juga tidak mengambil risiko dengan itu. Kemudian yang kedua, di atas 60 beberapa vaksin ada yang direkomendasikan bisa sampai di 70 tahun. Kemudian yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberikan vaksin pada penduduk yang memang menjadi tanggungan pemerintah di dalam pelaksanaan jaminan kesehatannya. Di antaranya adalah peserta PPI dan sebagainya. Kemudian frontliner itu tanggung jawab pemerintah, karena mereka lah selama ini yang berhadapan langsung dengan COVID. Tenaga kesehatan yang di rumah sakit yang merawat COVID, tenaga kesehatan yang di laboratorium yang memeriksa spesimen, tenaga kesehatan yang di lapangan yang selama ini melakukan tracing, ini adalah lini yang pertama. Di samping juga perangkat pemerintah yang menegakkan operasi justisi, Satpol PP, TNI, Polri, ini adalah frontliner. Nanti juga public services misalnya, pegawai bandara dan sebagainya, ini adalah tanggungan pemerintah di samping yang BPJS. Dan masih ada ruang di mana masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan vaksinasi ini. Nah, nanti November ini ketika vaksin itu tiba, begitu di Indonesia, distribusi pertama itu mekanismenya, alur mekanismenya akan seperti apa, Pak? Kami sudah memiliki data untuk daerah-daerah yang sekarang ini sedang menjadi atensi khusus pemerintah karena kasusnya cenderung naik terus dan cukup tinggi. Tentunya di daerah ini akan kita prioritaskan. Tetap dengan formasinya adalah bahwa nakes yang akan didahulukan. Kemudian frontliner lainnya yang akan didahulukan. Ini di November, Desember. Ya kita bisa melihat ada beberapa provinsi yang jadi atensi pemerintah kan sudah sering disebutkan mulai dari DKI, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Selatan dan sebagainya. Yang sering kita sebutkan di dalam beberapa respon kalau kita berbicara tentang penularan penyakit. Ya, lalu kemudian terkait dengan fasilitas penyimpanan vaksin itu sendiri dari mungkin mulai gudang, transportasi hingga fasilitas kesehatan di Indonesia, apakah memang sudah memiliki fasilitas pendingin atau penyimpanan yang cukup aman? Vaksinasi ini bukan pertama kali dilakukan di Indonesia kan. Dari dulu kita punya program vaksinasi, kegiatan vaksinasi program kan. Mulai BCG, difteri dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah memiliki infrastruktur mulai dari cold storage-nya, cold chain-nya, sampai dengan vaksin karier. Bahkan kita secara data kita memiliki 34.000 lebih tenaga vaksinator yang berbasis pada program. Artinya orang ini memang sepanjang tahun pekerjaannya memang vaksinator untuk vaksin program. Nah, infrastruktur existing inilah yang kita perkuat. Jadi kita sudah memiliki sistem ini, kita sudah memiliki sistem distribusinya, kita sudah memiliki sistem pemantauan cold chain-nya, kita sudah memiliki sistem pelaporan dan sebagainya. Karena vaksin COVID ini kan bukan satu-satunya vaksin dan baru pertama kali kita kerjakan kan. Di masa-masa yang lalu, sudah berpuluh-puluh tahun kita menjalankan vaksinasi program juga. Nah, terkait dengan infrastruktur sendiri, apakah memang infrastruktur itu memang sudah merata? Misalnya pun dari wilayah-wilayah kota besar seperti Jakarta dan juga bagaimana dengan daerah-daerah yang mungkin daerah kecil seperti itu, Pak? Sejauh mana jaminan keamanan untuk vaksin ini?
Vaksin program sudah berjalan puluhan tahun dan semuanya selalu diaudit dengan standar WHO. Jadi kita tidak mengatakan bahwa vaksin COVID ini adalah vaksin pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Vaksinasi yang lain sudah dari dulu ada. Jadi kita sudah punya infrastruktur sampai puskesmas pun sudah semua punya cold chain ya di sana. Kan ada vaksin program yang selama ini sudah jalan. Oke, baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu kan besok untuk tim dari MUI akan berangkat untuk menelisik ya, lebih jauh lagi. Apa sih sebenarnya mungkin kriteria dan kategori halal terkait dengan vaksin ini? Dilihat dari apanya Pak? Yang pertama adalah bahwa uji coba yang dilaksanakan di Uni Emirat Arab di Turki itu sudah memasukkan pengawasan komponen kehalalan bagi umat Muslim. Dan dinyatakan halal. Nah, kita ingin menegaskan kembali dengan fasilitas produksi yang ada di sana dan kemudian juga fasilitas produksi yang ada di Bio Farma nantinya, bahwa dalam komponen mulai dari bahan baku, proses pembuatan sampai dengan jadi, itu tidak ada zat-zat yang kemudian dikatakan tidak halal di dalam pemahaman orang Muslim begitu ya. Oke, Pak Yuri, ini juga untuk informasi pada masyarakat ya, boleh dijelaskan seluruh pihak yang memang terlibat dalam pengadaan vaksin ini, baik mungkin dari tokoh masyarakat atau organisasi sendiri, agar mungkin masyarakat juga bisa memahami bahwa ini memang bagian juga dari konsolidasi bersama, tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga melibatkan banyak pihak. Boleh dijelaskan Pak? Kalau terkait dengan vaksin, kita mengawalinya dengan proses produksinya ya, dari produksi awal, jadi mulai dilihat bahan baku dan sebagainya. Ada dua pihak yang utama di sini. Yang pertama adalah Badan POM untuk memastikan bahwa cara pembuatan obatnya itu baik dan benar, itu ya, CPOB. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, petugas yang dikirimkan untuk meyakinkan bahwa dari komponen semua proses dari bahan baku sampai jadi tidak mengandung zat-zat yang kemudian tidak dihalalkan menurut syariat Islam. Itu di dalam proses itu. Kemudian yang kedua, di dalam kaitan dengan pengadaannya, tentunya ini akan melibatkan banyak hal, tetapi karena ini terkait dengan anggaran negara, tentunya Kementerian Keuangan, kemudian BPKP, bahkan KPK dari awal kita libatkan dan sebagainya akan ikut incas di situ untuk mengawal dari awal. Kemudian begitu proses distribusi, tentunya kita akan melibatkan Dinas Kesehatan. Kalau kita lihat pada ujung tombaknya, maka puskesmas itu sekarang sudah mulai menyusun microplanning untuk pelaksanaan vaksin. Dia sudah mengidentifikasi siapa, di mana yang akan disuntik. Kemudian petugasnya siapa. Sehingga di dalam kontrol nanti ada kartu yang berisi identitas berbasis NIK, kemudian vaksin yang disuntikkan berbasis pada nomor batch dari file yang digunakan, kemudian petugas vaksinatornya, dan kemudian yang sudah dilatih karena kita sudah melakukan pelatihan dari beberapa beberapa minggu yang lalu. Ini semuanya masuk di dalam satu sistem yang kemudian kita pantau dalam dashboard besar kita. Ya, harga vaksinnya nanti akan berapa rupiah, Pak? Kalau yang ditanggung pemerintah kan masyarakat tidak usah menghitung ya. Semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk masyarakat yang mandiri, yang mampu dan bisa menyuntik, tentunya nanti akan dibuat patokan harga tertentu. Nah, untuk 9,1 juta yang kita datangkan di 2020, kita prioritaskan untuk yang menjadi tanggungan pemerintah. Sehingga yang akan melaksanakan vaksinasi secara mandiri dengan pembiayaan sendiri, itu nanti kita alokasikan di 2021. Tentunya akan sangat dinamis variabel harga, karena semakin besar produksinya, tentu harganya akan turun. Oke ya, kalau mandiri baru 2021 ya. Artinya ini yang terdekat baru akan yang menjadi target sasaran dari vaksinasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu ya Pak ya. Dan terutama frontlinernya ya. Frontlinernya. Oke, Pak, sedikit saja Pak, tadi kami juga mendapat informasi terkait dengan keberangkatan Menlu Retno Marsudi dan juga Menteri BUMN Erick Thohir ke Eropa terkait dengan program vaksinasi. Apa yang menjadi tujuan utama dari kedua menteri ini? Di Inggris terutama kita berbicara dengan AstraZeneca, itu salah satu produsen vaksin yang ada di luar China. Hari ini, beberapa hari terakhir ini intens melakukan pembicaraan. Saya tadi pagi pun juga masih tetap memantau terus dengan jaring komunikasi kita bahwa proses
kepastian tentang ketersediaan, kepastian tentang distribusi, kepastian tentang jumlah, kepastian tentang harga dan sebagainya masih terus dalam pembicaraan yang dilakukan di sana. Karena kan vaksin AstraZeneca itu tidak semuanya diproduksi di pabrik yang di Inggris kan. Kita berharap mungkin produksi yang terdekat, karena ini variabelnya nanti pada transportasi adalah pabrik yang ada di Thailand ini diharapkan bisa yang kita pakai agar distribusinya atau transportasinya tidak terlalu jauh. Dan termasuk waktunya kapan dan sebagainya ini masih terus kita bicarakan sampai sekarang belum selesai. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yuryanto Dirjen P2P Kemenkes untuk informasi dan juga konfirmasinya dengan Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak.